Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 30 praktikan laboratorium simulasi komputer sesi Senin 2. Saya Fitra Dimas Putra Imam Santoso dengan MPM 21097 bersama partner saya yaitu. Dan saya Muhammad Faris Ramadsyah dengan NPM 21107. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang laporan jurnal kami yang berisi tentang analisa sistem simulasi dinamik produksi kecap PT Sukamaju menggunakan software Pensil. Abstrak. Perencanaan kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan menjadi tantangan bagi perusahaan. Permasalahan persediaan dan tingkat pemenuhan permintaan menjadi isu dalam setiap proses perencanaan sistem produksi di perusahaan PT Sukamaju. Merupakan perusahaan produksi kecap yang populer di Indonesia. PT Sukamaju memerlukan sistem produksi yang tepat agar memperoleh kapasitas produksi yang sesuai serta dapat memenuhi permintaan para pelanggan. Namun yang menjadi permasalahan dalam perusahaan ini adalah banyaknya variabel dalam sistem yang terlibat dalam perencanaan kapasitas produksi, sehingga penelitian ini bertujuan untuk menentukan model simulasi sistem dinamik dengan menggunakan beberapa skenario, agar hasil yang didapatkan sesuai dengan yang diharapkan perusahaan. Pada penelitian ini menggunakan software Pensim untuk melakukan verifikasi dan validasi data sistem dinamik produksi kecap. Dalam software Pensim dilakukan pengolahan data dan didapatkan casual loop, diagram dan output simulasi pengolahan data yang mengupas kejadian sebab akibat, sehingga berdasarkan pengolahan data pada software Pensim dapat dilakukan penentuan skenario terbaik, yaitu pada skenario kedua karena didapatkan hasil kesediaan bahan baku kecap yang relatif konstan mulai dari tahun 2023 sampai 2028 berturut-turut sebanyak 740, 2080, 3420, 4760, 6100 dan 7.400, sehingga dengan ketersediaan bahan baku ini PT Sukamaju dapat memenuhi permintaan konsumen. Dengan demikian, dari hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memaksimalkan tenaga kerja yang dimiliki dan untuk dapat memenuhi permintaan konsumen serta meningkatkan kepuasan konsumen. Bab 1, banyaknya industri baru yang bermunculan hampir di semua aspek membuat perkembangan dunia industri berkembang secara cepat. Keadaan seperti ini dapat menyebabkan sebuah perusahaan dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas agar dapat bersaing dan berkembang. Salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kualitas produknya adalah dengan melakukan tindakan perbaikan dalam sistem produksi perusahaan. Studi kasus pada penelitian kali ini adalah sistem dinamik dari produksi kecap di PT Sukamaju. PT Sukamaju merupakan perusahaan industri yang bergerak pada bidang makanan kemasan. Perusahaan ini menjadi produsen utama penghasil kecap kemasan di Indonesia. Kecap yang diproduksi oleh PT Sukamaju sendiri menjadi kecap yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia. Hal ini dikarenakan selain harganya relatif murah dan mudah diperoleh, kecap ini memiliki rasa yang pas untuk dicampur sebagai bahan pelengkap masakan serta dibuat tanpa pewarna sintetis dan pemanis buatan. Dibandingkan dengan sebagian besar produk kecap yang ada. Penelitian ini memodelkan sistem produksi pada perusahaan PT Sukamaju untuk mengatasi permasalahan kompleks sistem produksi. Beberapa penelitian menggunakan sistem dinamis untuk menentukan strategi kebijakan pada perusahaan. Dengan pesatnya perkembangan teknologi yang sangat maju, masalah tersebut dapat diselesaikan dengan membuat suatu model simulasi sistem dinamis. Pada penelitian kali ini membahas tentang bagaimana PT Sukamaju dapat membuat model simulasi pada sistem produksi kecap dengan menggunakan bantuan dari software Pensil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jumlah kapasitas produksi sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam memenuhi permintaan para konsumen. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dan verifikasi dan validasi data pengangkutan didapat bahwa output pada software Pensil menunjukkan hasil dari ketersediaan bahan baku produksi kecap relatif konstan dan menunjukkan hasil error rata-rata dan standar deviasi yang relatif kecil, sehingga hasil yang dapat digunakan untuk memaksimalkan tenaga kerja yang dimiliki untuk melakukan produksi serta dapat memenuhi permintaan konsumen dan meningkatkan kepuasan konsumen. Metodologi penelitian. Pada kasus simulasi sistem dinamis produksi kecap PT Sukamaju ini menggunakan software Pensim untuk dapat melihat dan mensimulasikan aktivitas-aktivitas proses sistem dinamik yang terjadi serta mengetahui beberapa skenario
agar didapatkan jumlah kapasitas produksi sehingga dapat memenuhi permintaan para konsumen. Pengambilan data didapatkan dari data sekunder atau bukan wawancara dengan PT Sukamaju. Setelah data terkumpul, proses simulasi dilakukan menggunakan software FanSim. Tahap pengumpulan data. Pengumpulan data didapatkan dari data sekunder PT Sukamaju yang berlokasi di Surabaya yang memproduksi kecap. Data yang dibutuhkan yaitu ketersediaan kecap di pasaran, berikut merupakan gambar causal loop diagram dari simulasi sistem dinamik produksi kecap di PT Sukamaju. Kemudian tahap pengolahan data. Berikut ini adalah langkah-langkah penyelesaian masalah. Yang pertama, kita mulai, kemudian kita melakukan studi literatur dan studi lapangan. Kemudian kita melakukan perumusan masalah. Dari hasil perumusan masalah, kita melakukan penetapan batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kemudian dilakukan pengumpulan data, yaitu ketersediaan kecap di pasaran. Kemudian kita lakukan pengolahan dan menggunakan pengolahan data menggunakan software FanSim, kemudian melakukan verifikasi. Jika data valid, maka akan dilanjutkan ke hasil pembahasan. Jika data tidak valid, maka akan diulangi kembali pada tahap pengumpulan data. Jika valid, maka dilanjutkan ke hasil dan pembahasan, kemudian dilanjutkan kesimpulan dan saran, kemudian selesai. Kemudian akan dilanjutkan oleh partner saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaplikasian software dari simulasi dinamik ini menggunakan software FanSim. Untuk yang pertama kita buka dulu FanSim-nya. Jika sudah muncul seperti ini, bisa kita klik file yang ada di pojok kiri atas, kemudian new model. Di initial time-nya kita tuliskan tahun saat ini, yaitu 2023, dan final time-nya kita menginginkan 5 tahun ke depan, yang artinya 2028. Untuk time step-nya kita tuliskan 1, unit per time-nya kita ganti ke year. Kemudian kita klik OK. Di sini kita yang pertama akan membuat causal loop diagram atau diagram sebab akibat. Di causal loop diagram ini membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dari ketersediaan bahan baku kecap. Yang pertama kita klik variabel, kita klik di lembar kerja, kita tuliskan ketersediaan bahan baku kecap. Kemudian untuk ketersediaan bahan baku kecap ini ada 3 faktor yang mempengaruhi, yaitu ada hasil panen, gagal panen, dan jumlah permintaan. Jadi kita bisa klikkan dan kita tulis yang pertama yaitu hasil panen, kemudian ada gagal panen, dan ada jumlah permintaan. Di hasil panen ini ada 3 faktor lagi yang mempengaruhi, yaitu ada penggunaan teknologi modern, kemudian ada pemberian, dan satu lagi ada luas lahan tanaman kedelai. Jumlah permintaan ada 2 faktor yang mempengaruhi, yaitu persentase peningkatan dan persentase penurunan. Kemudian di gagal panen ini ada faktor hama, kekurangan air, dan satu lagi suhu dan iklim. Kemudian kita berikan panah untuk menghubungkan variabel-variabel ini dengan cara klik arrow. Yang pertama bisa kita klikkan dulu untuk penggunaan teknologi modern ke hasil panen, begitu juga untuk pemberian pupuk dan luas lahan kedelai ke hasil panen. Kemudian ada persentase peningkatan ke jumlah permintaan dan persentase penurunan ke jumlah permintaan. Kemudian di sebelah sini ada hama, kekurangan air dan suhu dan iklim menuju ke gagal panen. Kemudian di gagal panen ini menuju ke hasil panen
dan hasil panen menuju ke ketersediaan bahan baku kecap. Kemudian ada jumlah permintaan juga mengarah ke ketersediaan bahan baku kecap. Perlu diketahui di causal loop diagram ini ada yang namanya tanda plus dan negatif, plus dan minus. Yang artinya kalau plus itu artinya hubungan antara kedua variabel itu saling berhubungan positif dan meningkatkan antar dua variabel tersebut. Misalnya di sini pada pemberian pupuk dan hasil panen. Ini caranya yaitu kita paskan di tanda bulat ini ya. Kemudian diklik kanan mouse. Nah, di polarity ini kita pilih plus. Nah, seperti ini sudah muncul tanda plus. Ini artinya semakin kita memberikan pupuk pada tanaman, maka akan berdampak pada hasil panen yang juga semakin meningkat. Seperti itu. Sama juga halnya dengan penggunaan teknologi modern dan luas lahan kedelai yang juga berhubungan positif pada hasil panen. Kemudian di sini ada persentase peningkatan juga berhubungan positif, sedangkan pada persentase penurunan berhubungan negatif. Untuk hama, kekurangan air, suhu dan iklim ini juga berhubungan positif dengan variabel gagal panen, yang artinya jika misalnya nih kekurangan air, semakin kita kekurangan air maka tingkat gagal panennya juga semakin tinggi. Nah, untuk gagal panen dengan hasil panen ini tentu berhubungan negatif ya, karena saling berkebalikan. Nah, ini adalah hasil dari causal loop diagram, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan bahan baku kecap. Ada hasil panen, gagal panen, dan jumlah permintaan. Nah, ini bisa kita save dengan cara file, kemudian save. Oke, selanjutnya ini bisa kita save dulu aja. Ini kita save. Selanjutnya kita menuju ke pembuatan stock flow diagram atau SFD. Kita bisa hapus dulu untuk CLD-nya. Nah, cara untuk membuat stock flow diagram yaitu dengan cara mengklikkan pada level, kita klik pada lembar kerja. Nah, kenapa sih kita harus membuat stock flow diagram ini? Jadi stock flow diagram ini adalah penyempurnaan dari causal loop diagram. Karena di sini itu kita menginginkan untuk menginput data dari variabel tersebut. Kan di CLD tadi masih hanya gambaran saja, nggak bisa menginputkan datanya. Nah, di stock flow diagram ini kita bisa menginputkan data dari tiap-tiap variabelnya. Untuk langkahnya yaitu kita klik level dan kita klik pada lembar kerja. Di sini ada dua ya. Yang pertama ini ada jumlah permintaan. Satunya lagi ada ketersediaan bahan baku kecap. Kemudian kita kasih panah dengan cara rate. Kita klik di sini dan arahkan ke jumlah permintaan. Di sini ada peningkatan permintaan.
Kemudian di sebelah kanannya di sini ada penurunan permintaan. Di sebelah kiri ketersediaan paku ini ada hasil panen, dan di sebelah kanannya ada gagal panen. Kemudian kita kasih variabel, yaitu di sini ada persentase peningkatan, ini ada persentase penurunan. Dan di sini untuk hasil panen, ada faktor yang mempengaruhi hasil panen, yaitu luas lahan, kemudian ada penggunaan teknologi modern, sama yang satunya lagi itu pemberian pupuk. Oh ya, ini tadi saya lupa ngasih ini ya. Kita buat lagi. Ini ada gagal panen. Kita kasih variabel yang mempengaruhi gagal panen, ada hama, kekurangan air, sama ada suhu iklim. Kita hubungkan dengan arrow. Nah, ini sudah terhubung semua ya. Jika sudah seperti ini, kita masukkan datanya dengan menggunakan equation. Nah, sudah muncul highlight hitamnya gini. Kita masukkan dulu untuk equation-nya. Yang pertama ada di luas lahan. Di sini kita masukkan luas lahan 0,5 kali 2000. Kita untuk tanda kalinya ini bisa menggunakan bintang, dan komanya bisa menggunakan titik ya. Kita klik OK. Selanjutnya yaitu ada pemberian pupuk. Pemberian pupuk di sini yaitu 0,3 kali 1000. Oke. Next ada penggunaan teknologi modern yaitu 0,2 kali 2000. Oke. Selanjutnya ada hama di sini yaitu 0,4 kali 200. Selanjutnya untuk kekurangan air ini ada 0,6 kali 200. Dan suhu iklim ini 0,2 kali 2000. Sorry, 0,8 kali 200. Oke. Persentase peningkatan di sini bisa 0,9. Sedangkan untuk persentase penurunan 0,5. Kemudian di hasil panen ini kita jumlahkan semuanya, yaitu luas variabel ditambah pemberian pupuk ditambah penggunaan teknologi modern. Kita klik OK. Kemudian di gagal panen ini juga sama, ditambah semua. Di peningkatan permintaan ini, yaitu kita klik di sini variabel persentase peningkatan dikali dengan 1000. Klik OK. Sama ini untuk penurunan juga, klik persentase penurunan kali 1000. Kemudian kita klik jumlah permintaan.
Di sini rumusnya yaitu peningkatan permintaan dikurangi penurunan permintaan. Kita klik OK. Terus untuk ketersediaan bahan baku kecap ini yaitu hasil panen dikurangi gagal panen dikurangi jumlah permintaan. Kita klik OK. Nah, ini kita bisa Ctrl A, kita save, kita simulate ya. Nah, sudah muncul seperti ini ya. Artinya data kita sudah valid, nggak ada yang error. Ini bisa kita klik yes. Kemudian kita Ctrl A lagi dan kita lihat grafiknya. Yaitu dengan cara pada sebelah kiri ini kita klik graph. Dan nah ini hasil dari grafiknya bisa dilihat. Untuk yang garis merah ini yaitu hama, terus jumlah permintaan ini disimbolkan dengan abu-abu. Di sini ada warnanya ya. Nah, ini adalah untuk SFD di skenario 1 ya. Kemudian kita juga bisa lihat untuk tabelnya. Sebentar nih ada yang salah sebentar. Nah, ini adalah untuk hasil dari tabelnya, bisa dilihat untuk jumlah permintaan ini bisa diketahui dari 2023 sampai 2028 ada yang pertama 400, 800 dan seterusnya. Kemudian ada ketersediaan bahan baku kecap ada 940, 200, 2280, 3620 dan seterusnya sampai di 2028 ini 7640. Nah, untuk di ketersediaan bahan baku kecap di skenario 1 ini yang akan kita jadikan pada data simulasi untuk di pengolahan data jurnalnya nanti. Oke, selanjutnya kita akan beralih dalam membuat user interface-nya. Kita bisa menghapus untuk equation yang perkalian. Kita hapus ininya. Oke. Oke, yang perkalian sudah dihapus semua. Kemudian kita bisa ke ini view. Kita tambahkan view-nya yaitu view 2. Kemudian kita pilih IO object, kita klikkan pada lembar kerja. Sini kita pilih output workbench tool, kita pilih yang level, kemudian jumlah permintaan. Kemudian kita exact. Kita klik OK. Oh, ini dulu dipilih yaitu graph. Klik OK. Kemudian lagi sini sebelah kanannya kita klik output workbench tool, level, ini ada ketersediaan bahan baku, exact, ini sama, kita pilih graph. Kemudian yang ketiga ini ada hasil panen. Kita pilih di auxiliary ya. Nah, ini kita pilih hasil panen di exact. Ini sama, grab semua. Dan satu lagi itu gagal panen. Kemudian kita klik lagi untuk mengatur slidernya, yaitu kita pilih objek type-nya input slider. Kemudian ini konstan. Bentar. Ini kita klik workbench tool dulu, kemudian ininya jumlah permintaan, kita klik exact.
Nah, ini kita beralih ke input slider. Kita ganti dari ranging from 0 sampai 100. Dan with increment-nya ini kita klikkan 1. Nah, kita mengklik seperti ini. Oh, enggak, ini bukan jumlah permintaan ya. Kita klik lagi IO object, kita taruh di bawah, kemudian output workbench tool. Kita pilih auxiliary-nya ini persentase peningkatan. Persentase peningkatan. Nah, ini kita ekstrak. Kemudian input slidernya ini dari 0 sampai 100. Kemudian with increment-nya 1. Kita klik OK. Kemudian kita klik lagi new object. Dan di sini ada persentase penurunan. Jadi input slider sama semua ya dari 0 sampai 100, kemudian increment-nya 1. Oke, kita bisa langsung tuliskan semuanya ya untuk semua variabelnya di sebelah ke kanannya gini. Nah, ini sudah ketulis semua ya variabelnya. Kemudian kita bisa Ctrl A dan pilih yang sintesim ya. Nah, ini adalah graph user interface dari produksi kecap. Nah, ini ada jumlah permintaan, ketersediaan bahan baku, hasil panen, dan gagal panen. Oke, selanjutnya akan beralih ke pembahasan di bab 3, hasil dan pembahasan. Di bab 3 ini menjelaskan dari hasil dan pembahasan. Yang pertama ada verifikasi dan validasi. Di sini tujuannya yaitu untuk menguji kebenaran dari data yang sudah kita olah ini sudah benar apa enggak, apakah sudah sesuai dengan teori apa enggak. Nah, untuk verifikasi kita bisa melihat dari hasilnya tadi, kalau sudah ada notifikasi seperti berikut ini, artinya data kita sudah valid. Kemudian di bagian validasi ini kita buat tabel replikasi aktivitas pengangkutan produk kecap dengan total ketersediaan produk kecapnya berupa data real dan simulasi. Di sini kita masukkan data skenario yang satu aja. Ya, bisa kita lihat di table pad-nya tadi, kita tuliskan di sini. Kemudian di data real-nya ini kita asumsikan. Kemudian kita hitung rata-ratanya dan standar deviasinya. Kemudian kita hitung juga rata-rata data empiris dan data output simulasinya dengan rumus seperti berikut. Untuk E1 sama dengan nilai mutlak dari pengurangan antara S min A per A, didapatkan E1-nya yaitu 25,7%. Kemudian perhitungan yang kedua dari standar deviasinya yaitu E1 sama dengan nilai pembagian antara nilai mutlak dari selisih antara S min SA per SA. Didapatkan E1-nya 9,7%. Kemudian ini ada output simulasi dari stock flow diagram. Bisa dilihat pada ini. Nah, ini ada skenario yang pertama tadi yang kita buat. Ini ada graph pad dan table pad-nya. Bisa diperbesar dulu. Nah, ini adalah graph pad dari skenario 1. Kemudian ini ada table pad-nya. Jika table pad-nya ini untuk ketersediaan bahan di tahun 2023 ada 940, sedangkan jumlah permintaannya 400.
Dan begitu pun seterusnya ini ketersediaan bahan bakunya itu bisa kita lihat lebih besar dari jumlah permintaan. Artinya ini perusahaannya bisa memenuhi jumlah permintaan pelanggan. Begitupun juga untuk di skenario 2, ini grafiknya, dan ini ada double-nya untuk ketersediaan bahan baku kecap. Untuk skenario 2-nya, tiap skenario-nya ini bedanya yaitu pada di peningkatan ininya, persentase peningkatan pada skenario 2 ini yang berbeda yaitu dari persentase peningkatan 0,9 menjadi 1,1. Kemudian pada skenario 3 itu perubahannya yaitu pada di persentase penurunan dari 0,5 menjadi 0,8. Sedangkan pada di skenario 4 yaitu pada variabel penggunaan teknologi modern berubah dari 2.000 menjadi 4.000 atau naik 2 kali lipatnya. Nah, di sini pada skenario 2 yaitu perubahannya pada persentase penurunannya dari 0,5 menjadi 0,8 sehingga didapatkan grafiknya seperti ini dan table pad-nya seperti ini. Ini masih bisa terbilang juga baik ya, karena ketersediaan bahan bakunya bisa dilihat lebih tinggi dari jumlah permintaannya. Artinya masih bisa memenuhi permintaan pelanggan. Kemudian ini juga skenario ketiga, bisa dilihat ini grafik-nya dan ini table pad-nya. Kemudian pada skenario 4 ini juga sama untuk ketersediaan bahan baku ini rata-rata dari tahun 2023 sampai 2028 lebih tinggi dari jumlah permintaannya. Nah, ini ada user interface-nya sudah kita buat tadi. Oke, sekarang kita analisis dari keempat skenario tersebut. Ini sudah saya buatkan di Excel-nya. Bisa dilihat kita analisis di hasil dari keduanya ini ya, yang ada di table pad-nya yaitu antara jumlah permintaan dan ketersediaan bahan baku kecap. Kita selisihkan kita kurangkan antara ketersediaan dan jumlah permintaan dan kita pilih setelah dijumlah kita pilih angka yang paling kecil yaitu pada skenario 2. Jadi dari skenario 1, skenario 2, skenario 3 dan 4 skenario terbaik yang bisa dipilih oleh perusahaan yaitu pada skenario 2. Kenapa? Karena jarak antar ketersediaan bahan baku kecap dan jumlah permintaan itu yang paling kecil. Karena kalau ketersediaannya itu terlalu besar jaraknya antara jumlah permintaan, maka akan terjadi bahan bakunya itu menumpuk. Dan kalau kekurangan ya pasti jelas lebih buruk lah ya. Nah, ini kita pilih jarak antar ketersediaan dan jumlah permintaannya itu yang paling kecil. Nah, yaitu pada skenario 2 ini. Jadi skenario 2 ini yang kita pilih. Itu. Dan itu adalah pembahasan dari bab 4. Untuk kesimpulannya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan Fitra.